Salam saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dalam perenungan kitab Mazmur pasal yang ke-14. Manusia berdosa, kemana mencari keselamatan? Secara umum, Mazmur ini merupakan suatu gambaran tentang kerusakan total manusia, tentang keberdosaan kita ketika dikandung dan dilahirkan, dan tentang kerusakan yang menyedihkan dari sebagian umat manusia, bahkan sebagian besar isi dunia yang berada dalam kefasikan. Ayat yang pertama menunjukkan kepada keadaan manusia yang berdosa. Orang bebal berkata dalam hatinya, "Tidak ada Allah." Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Ayat yang pertama ini melukiskan kebobrokan orang fasik dan keterpisahan manusia dengan Allah. Kerusakan kodrat manusia akibat dosa menyebabkan manusia tidak memiliki kemampuan untuk mencari Allah. Dosa menyebabkan manusia berkelakuan tidak baik. Dosa menyebabkan manusia hidup seolah-olah tidak ada Allah. Dosa menyebabkan moral manusia semakin rusak. Kata bebal merujuk kepada orang-orang yang seharusnya kenal Tuhan tetapi memilih untuk hidup seolah tidak mengenal Tuhan. Mereka busuk, menjijikkan, menunjukkan kepada suatu kondisi yang menetap dalam diri manusia akibat dari dosa. Tidak ada yang berbuat baik. Ini adalah pernyataan umum tentang kondisi rohani manusia yang jatuh dalam dosa. Apakah kita menyadari akan keberadaan kita sebagai manusia yang berdosa, yang memerlukan kasih Allah? Sadarkah kita kalau hanya Tuhan saja yang mampu membawa kita keluar dari perbudakan dosa? Oleh karena itu, datanglah kepada Yesus dan terima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Maka kita akan mengalami kelepasan dari dosa dan hidup kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Ayat 2-3 menunjukkan kepada kasih Allah yang begitu besar kepada manusia yang berdosa. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tuhan memandang ke bawah, menunjukkan kepada kasih dan perhatian Allah kepada manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa menjadi pusat kasih daripada Allah. Allah tidak membiarkan manusia hidup dalam kebinasaan yang kekal, tetapi Allah mengasihi manusia yang berdosa. Karena itu Dia mengutus anaknya Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia dan mati di kayu salib, menanggung semua hukuman dosa manusia, dan bangkit pada hari yang ketiga dan memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bahkan Dia naik ke surga karena Dia adalah Allah sendiri untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Sehingga bagi setiap orang yang berada dalam Yesus Kristus, yang ada dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, ada jaminan hidup yang kekal yang diberikan oleh karena iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana dengan setiap kita? Apakah kita sudah yakin bahwa kita sudah ada dalam persekutuan dengan Tuhan? Apakah kita sudah yakin bahwa kita sudah mengalami kasih Allah yang besar itu dalam kehidupan kita? Biarlah di masa raya Natal ini kasih Allah memenuhi hati kita, sukacita surga memenuhi hidup kita, sehingga hidup kita boleh senantiasa menyembah, meninggikan, dan memuliakan nama Tuhan. Ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh menunjukkan kepada sukacita daripada Tuhan yang mengalir dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang sudah mengalami keselamatan daripada Tuhan, yang sudah mengalami kasih Allah yang besar itu. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sana mereka ditimpa kejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan dari Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorai, Israel akan bersuka cita. Ini menunjukkan kepada
bahwa setiap anak-anak Tuhan yang dipulihkan oleh Tuhan hidupnya, yang dimerdekakan oleh Tuhan dari dosa, hidupnya harus untuk memuliakan nama Tuhan. Hidupnya harus melakukan perkara-perkara yang besar bagi Tuhan, bukan lagi hidup dalam dosa, bukan lagi hidup dalam kefasikan, bukan lagi hidup dalam kebejatan. Oleh karena itu, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana cara kita hidup. Apakah kita hidup memuliakan Tuhan, ataukah kita hidup untuk mengikuti keinginan dunia ini, ataukah kita hidup untuk memuliakan diri kita sendiri. Mari kita mengoreksi diri kita di masa-masa raya Natal ini, bahwa kasih Allah sudah dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Tapi mari kita sungguh-sungguh hidup memuliakan nama Tuhan. Karakter kita harus semakin hari serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga hidup kita boleh senantiasa menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa kehidupan anak Tuhan yang senantiasa memuliakan nama Tuhan ada sukacita yang besar. Bahkan dikatakan ketika Tuhan menyelamatkan umatnya, maka umatnya akan bersorak-sorai. Artinya dari mulut setiap orang-orang percaya naik puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Dari mulut orang-orang percaya hanya memuji, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Itulah ucapan syukur kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana dengan setiap kita? Apakah hidup kita diwarnai dengan kekuatan Tuhan? Apakah hidup kita senantiasa menjadi berkat bagi orang lain? Apakah hidup kita sudah memuji-muji, memuliakan Tuhan? Dan biarlah segala yang bernafas hanya menyembah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita. Tuhan Yesus memberkati.